Ibu-ibu, acara sebentar lagi akan dimulai ya. Silahkan yang belum mengisi daftar hadir, boleh dibuka di chat room dan diisi daftar hadirnya ya. Sudah bisa kita mulai, Bunda? Bun? Silakan Kak Fia. Oke, terdengar Bunda suaranya? Oke. Untuk peserta yang lain, kameranya boleh off atau harus on, Bun? Nggak apa-apa, off? Kita mulai ya, Bunda-Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Segala puji bagi Allah yang langit, bumi, dan seluruh yang ada di semesta ada dalam genggamannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang semoga senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada sore hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat, sehingga di tengah pandemi ini kita masih bisa bertatap muka meskipun virtual ya Bunda, dalam acara Hisbah. Insya Allah di sini nanti kita akan sharing dengan narasumber yang insya Allah banyak ilmunya. Oke, mari kita mulai acara kita dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Kak Alifa. Insya Allah Kak Alifa akan membacakan surat At-Taghabun ayat 11 sampai 12. Silakan Kak Alifa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah.
وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا dan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Alifa. Untuk bunda-bunda, sekali lagi diingatkan, bagi yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang sudah berada di tengah-tengah kita sore hari ini. Ada Dr. Dika Nurmala. Assalamualaikum Dr. Dika. Juga ada Nurse Widya. Assalamualaikum Nurse. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan ada satu lagi moderator kita, Nurse Dwi Suryani. Assalamualaikum Nurse. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kita sore hari ini, bunda-bunda semua, dapat terlaksana karena support dari komunitas Ibu Sehat Bahagia, Rumah Keluarga Indonesia, ada BSCC, Klinik Mentari Medistra, dan Z&Z Skin and Wound Care. Terima kasih kepada semuanya, sehingga acara kita bisa terlaksana sore hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya, langsung ke acara inti kita. Saya serahkan kepada moderator kita, kepada Nurse Dwi Suryani. Dipersilahkan. Silakan Bunda. Oke, baik Kak Fia, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan selamat datang kembali ya untuk narasumber kita, Ibu Dr. Dika Nurmala dan juga Nurse Widya, serta para peserta semuanya ya. Alhamdulillah ya, ini kayaknya jam-jam tanggung memang ya. Jadi kayaknya kalau jamnya emak-emak itu sedang sibuk-sibuknya kayaknya ya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah kita semuanya menyempatkan waktu untuk berkumpul ya. Biarpun secara virtual, insya Allah pertemuan kita hari ini penuh dengan manfaat dan barokah. Baik, tak lupa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah
yang telah memberikan kesempatan kita sampai pada hari ini. Kita masih diberikan waktu untuk belajar bersama, untuk menggali ilmu ya tentang COVID-19, insya Allah ya. Insya Allah kita ketemu dengan pakar-pakarnya nih, ada Dr. Dika, ada Nurse Widya. Nanti bunda-bunda semuanya boleh bertanya sebanyak-banyaknya ya. Karena mungkin dalam benak juga sudah ada banyak sekali pertanyaan ya. Jadi kali ini topik kita adalah COVID-19, pencegahan, penata laksanaan, ada isolasi mandiri juga, dan juga stigma di masyarakat. Kenapa kita angkat tema ini? Karena memang banyak sekali ya permasalahan-permasalahan di masyarakat yang terkait COVID-19 ya. Beberapa hari lalu kita dengar bahwa ada saudara kita atau tetangga kita atau teman kita yang menderita COVID, yang harusnya bisa dilakukan isolasi mandiri, tapi ternyata masyarakat belum bisa menerimanya, begitu ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya tentang seluk-beluk dari COVID-19 ini. Untuk pembicara yang pertama, waktu yang pertama saya kasih berikan kesempatan untuk Dr. Dika ya. Tapi saya ingin mungkin ada yang sudah kenal, mungkin ada yang belum. Jadi kita kenalan dulu dengan narasumber kita ini, Bu Dr. Dika Nurmala ya. Saya akan share dulu CV-nya. Sebentar ya. Oke, baik ya. Ini CV-nya Dr. Dika Nurmala. Status menikah dengan 5 orang anak, alhamdulillah ya. Nomor HP, nanti misalnya ada yang mau dihubungi, silahkan. Riwayat pendidikan, beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret tahun 1999, kemudian mengikuti kursus-kursus ya, ada akupunktur di RSCM pada tahun 2006, kemudian kursus herbal medicine di RSCM juga pada tahun 2006. Riwayat pekerjaan beliau adalah dulu pernah bekerja di Puskesmas Lembak Sumsel ya dok, dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003. Kemudian praktek mandiri di klinik Mentari Madistra di Dasana Indah ya. Sampai sekarang insya Allah masih membuka praktek ya dok. Oke baik. Gimana dok? Sudah siap ya untuk menyampaikan materinya ya, Dr. Dika? Suaranya belum di-unmute ya. Oke, udah siap ya? Saya share materinya ya. Share screen-nya Bu Dwi ya. Ya, baik. Baik, suara saya bisa jelas didengar? Cek sound dulu. Halo? Bisa, Bu. Bisa, suara saya Bu, bisa. kedengaran? Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, syukur yang tiada terkira kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini ya, ibu-ibu semua yang dicintai Allah, insyaallah kita masih diperkenankan Allah ya untuk bisa berjumpa walaupun virtual gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi kesyukuran kita ya, karena dengan teknologi alhamdulillah kita bisa mendekatkan yang jauh ya, insya Allah. Mudah-mudahan tidak menjadi menjauhkan yang dekat ya. Jadi mudah-mudahan mendekatkan yang jauh aja, tambah dekat dengan yang dekat gitu kan, pengennya seperti itu ya. Syukur kepada Allah kita diberikan kesehatan ya, kenikmatan yang tiada terkira, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah,
Kalau tadi di awal ya sudah di-share beberapa gambar tentang bagaimana perjuangan film ya, perjuangan dari kawan-kawan tenaga medis ya. Alhamdulillah kita sebagai masyarakat sebenarnya juga mempunyai peran yang sangat penting ya tentang pencegahan penyakit COVID ini. Nah, oleh karena itu di sore hari ini kita akan bahas ya, walaupun nanti mungkin nggak bisa terlalu detail ya, tidak apa-apa, nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab saja mungkin apa yang diperlukan gitu ya. Karena kalau mau dibahas nih seminarnya bisa berhari-hari ini. Ibu-ibu nanti keburu mau nyiapin segala macam ya, biasanya intinya apa gitu kan. Baik. Oleh karena itu ada beberapa hal saja yang mungkin saya ingatkan. Sebenarnya kalau untuk pengertian dari COVID itu sendiri, gambarannya seperti apa, sudah banyak sekali. Insya Allah kita ketahui ya dari media sosial. Karena dengan teknologi sekarang ini ya, itu banyak hal yang bisa kita pelajari secara virtual gitu ya. Nah, baik, Bu Dwi, saya langsung saja sebagai pembukaan ya. Mungkin kita perlu ingat ya tentang bagaimana Islam itu mengatur ya atau memberikan pedoman tentang pentingnya pencegahan penyakit ya. Bahkan Islam itu sangat memperhatikan mengenai pencegahan penyakit ini ya. Mulai dari masalah toharoh misalnya. Dari toharoh aja kita sudah belajar banyak hal. Dan semua syariat Islam itu sesungguhnya adalah mengandung sisi-sisi kesehatan yang merupakan aspek pencegahan. Jadi misalkan ya kalau kita bicara mengenai kebersihan tentunya tidak ada ya agama-agama lain yang mungkin ya yang berbicara mengenai kebersihan atau toharoh ya kalau kita kenal ya dalam fikih ya bagaimana membersihkan diri dari najis, dari kotoran itu sampai detail sekali ya, kecuali itu ada dalam Islam ya. Sehingga kalau dulu yang ngajarin istilahnya, yang ngajarin orang-orang Eropa itu mempunyai WC ya, ngajarin orang-orang Eropa memakai sabun itu adalah orang-orang Islam ya yang datang ke Eropa. Oleh karena itu kita patut berbangga sebagai seorang Muslim ya bahwa alhamdulillah dalam agama kita masalah pencegahan ini sangat diperhatikan. Nah, yang perlu kita ketahui dan pahami bahwa COVID-19 itu adalah penyakit menular ya. Penyakit menular artinya penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah dengan mencegah penularannya gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi istilahnya itu kita sebagai seorang muslim itu tawakal. Tawakal kita itu adalah dengan menyempurnakan ikhtiar ya. Menyempurnakan ikhtiar apa? Ikhtiar pencegahan tentunya. Seperti itu. Nah, kalau dalam Al-Qur'an kita bisa buka ya sebagai pembuka dan penyemangat kita ya. Dalam Al-Qur'an itu ada di surat Al-Maidah ayat 32 ya, insya Allah. Dan ini sebagai hiburan juga ya mungkin untuk Mbak Lydia dan kawan-kawan yang insya Allah ya mudah-mudahan Allah ganti dengan tabungan pahala di akhirat yang mungkin tidak bisa kalau diuangkan gitu ya. Tapi insya Allah surat Al-Maidah ayat 32 ini akan menjadi penyemangat kita semua. Di tengah ayat itu Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a ya. Dan siapa yang memelihara ya, memelihara nyawa atau memelihara kehidupan ya, kehidupan seorang manusia, maka sesungguhnya seolah-olah dia itu memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Apakah ini hanya berlaku untuk tenaga medis saja? Tentunya tidak.
Karena aspek memelihara kehidupan manusia itu juga tentunya adalah termasuk nanti akan menyentuh aspek pencegahan, ya. Yang kita kalau di mana di jalan-jalan itu ada maskermu melindungiku, maskerku melindungimu, gitu kan? Nah, itu apa maknanya? Kalau kita orang beriman tidak mau memaknainya ya sebagai sebuah bentuk ibadah, maka sangat merugi kita, ya, karena di Al-Quran sudah jelas ya seperti itu. Siapa yang memelihara kehidupan manusia itu ya, maka dia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Kita bayangkan kalau ada satu orang terselamatkan dari apa yang kita lakukan mengenai pencegahan ini ya, misalkan kita dengan izin Allah ya, biiznillah atau darullah gitu ya, ternyata positif COVID misalnya. Nah, tapi kita nggak merasa punya gejala apa-apa misalnya ya. Nah, kita punya kewajiban sosial untuk mencegah agar tidak menularkan ke orang lain. Sehingga upaya kita dengan hanya memakai masker aja, insya Allah mudah-mudahan bernilai sebagai memelihara kehidupan manusia itu. Nah, kalau yang ringan aja, insya Allah ya, kalau kita niatkan seperti itu ya, menjaga agar orang lain tidak tertular, kita kan berarti menjaga kehidupan orang lain ya. Apalagi ya yang kayak diberikan Allah kesempatan ya, seperti Mbak Widya, mungkin Mas Dwi dan lain-lain ya, tenaga kesehatan yang saat ini berjibaku langsung ya, mudah-mudahan insya Allah akan selalu mendapatkan pahala itu. Kalau satu, seluruh manusia ya, kalau dua, kalau tiga, kalau semuanya kita jaga, Masya Allah. Tentunya tabungannya itu tidak bisa kita hitung ya, seperti itu agama kita mengajarkan. Nah, dalam Islam juga kita itu ada kewajiban untuk hifdzun nafas ya, menjaga jiwa itu salah satu dari 5 kewajiban asasi ya, selain menjaga agama, salah satunya adalah menjaga jiwa. Nah, oleh karena itu kita menyempurnakan ikhtiar itu ya dengan pencegahan itu tadi. Nah, ini paling penting karena kalau makanya sebenarnya tenaga kesehatan termasuk Mas Widya dan kawan-kawan itu sebenarnya garda terakhir, bukan garda depan sebenarnya. Garda terakhir. Nah, kalau garda terakhir itu disuruh maju ke depan, nanti akan susah repot ya, karena namanya garda terakhir itu, benteng terakhir itu, benteng pertamanya itu justru di masyarakat. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita bersama inilah yang akan bisa menghentikan laju penyebaran dari COVID-19 itu. Nah, jadi kalau kita itu mau sungguh-sungguh, ya insya Allah ya, mudah-mudahan bernilai ibadah ya. Nah, memang ini luar biasa ya. Jadi penyebaran hoax dan sebagainya ya, yang meringan-ringankan maupun yang menjadikan orang sangat-sangat takut gitu ya, sama-sama berbahayanya sebenarnya. Nah, tapi pada intinya ya, kalau kita lihat kenyataannya sekarang ya, kalau masih ada loh Bu ya, yang tidak percaya bahwa penyakit ini ada gitu. Jadi heran juga kita, sementara yang meninggal sedemikian banyak ya. Nah, kita kurang bukti apa lagi gitu. Masa semua orang bersepakat untuk berbohong gitu. Semua dokter di Indonesia gitu ya, se-Indonesia Raya bahkan sedunia gitu ya, bersepakat untuk berbohong gitu ya. Nah, itu harusnya kita bisa menempatkan segala sesuatunya itu pada hal yang benar gitu ya. Nah, ini penyakit ini memang ada dan memang modenya itu juga sama dan yang jelas bisa mematikan. Ya. Jika kita abai, makanya kita tidak boleh merasa kuat ya, kita nggak bisa kena gitu. Otot kawat balung besi gitu kalau kata orang Jawa kan gitu ya. Jadi nggak mau pakai masker, ya dia mungkin kuat, tapi dia tidak mau menjaga orang-orang di sekitarnya. Nah, itu yang tidak kita kehendaki ya. Itu namanya tidak punya tanggung jawab sosial ya. Nah, itu kita jangan sampai ya yang ada di sini seperti itu, dan kita juga mempunyai tugas untuk
menyampaikan ya. Memang paling susah ini bisa menyampaikan ke masyarakat ini, Masya Allah ya, luar biasa. Edukasi itu memang paling susah. Mas Dwi, mohon maaf, saya berapa ini nanti kebablasan saya ya. Baik ya, kita mulailah sebentar ya tentang waktunya masih ada 10 menit loh. Oh, baru 5 menit ya. Baik. Ya, silakan. Kita ini ya untuk review saja karena ibu-ibu pasti insya Allah kakak-kakak ya sudah baca semuanya di media sosial maupun dapat dari berbagai sumber ya. Apa itu COVID-19? Ada yang belum tahu singkatannya? Itu singkatan bahasa Inggris ya. Coronavirus disease ya. 19 itu menunjukkan angka 2019 karena penyakit infeksi ini ya, penyakit infeksi yang disebabkan oleh coronavirus ya, SARS-CoV-2 ya. Nah, itu jadi mulai di inisiasi itu di tahun 2019. Kok ada ini ya pneumonia Wuhan ya. Pertama dulu kan disebutnya di Desember itu dilaporkan sebagai pneumonia Wuhan ya, karena yang pertama timbul itu di Wuhan. Nah, sekarang sudah lazim ya dinamakan sebagai COVID-19. Nah, kemudian gambaran umumnya ya, gambaran umum dari penyakit ini ya, atau gambaran umum, kalau ini gambaran umum virus ya. Udah tahu lah ya, tadi yang di pertama itu ada gambarnya tuh. Coba slide yang pertama ya. Gambarnya kayak gitu itu yang insya Allah dah, Masya Allah ya, bagus banget ini ya. Kayak apa namanya? Kayak bunga atau kayak apa? Padahal mengerikan ini kalau lama-lama dipandang gitu ya. Apalagi naudzubillah ada yang sampai mampir gitu kan. Nah, ini ada epitopnya, dia punya kaki-kaki yang antigennya ini akan menempel di hostnya. Jadi sesungguhnya virus ini virus RNA. Virus RNA itu jadi gini Bu, DNA atau material genetik dari makhluk hidup itu sebenarnya harus ada DNA dan RNA gitu ya. Nah, virus RNA ini prinsipnya sih dia tidak bisa hidup tanpa host atau inang. Maka dia harus menempel pada sel-sel di tubuh manusia. Selanjutnya, Nurse, gambaran umum virus ya. Jadi dia itu sebenarnya satu family coronavirus itu ada beberapa macam spesies, ada beberapa macam ini ya kelas ya, alfa, beta ya, dan selanjutnya. Kemudian selanjutnya nah ini gambaran umum ya ketika terkena infeksi dari virus ini ya, 80% itu gejalanya ringan sampai sedang ya, 15% berat, kemudian yang 5% itu kritis ya. Jadi 5% itu angka yang besar Bu ya. Jadi cuma 5%. Nah, nanti Mas Widya tuh yang bisa menjelaskan seperti apa kalau orang sudah jatuh pada kondisi kritis ya. Apalagi yang terbaru ini happy hypoxia itu lumayan agak ngeri juga gitu. Nah, dari ya. Jadi orang datang dia tidak merasakan sesak, tidak merasakan apa-apa sehingga tapi pingsan gitu ya, misalkan seperti itu. Ternyata saturasi oksigen udah di angka 60, 70. Nah, itu sebentar lagi pasti akut respiratory distress syndrome gitu ya, RDS, misalnya RDS gitu. Dan kalau sudah sampai jatuh ke hal seperti itu ya susah untuk ditolong. Selanjutnya ini jadi mulai dari awalnya gejalanya seperti ini ya, demam, ispa dan seterusnya ya. Cara penularan ya dapat terjadi antar manusia, kemudian juga droplet yang menempel ya di benda-benda di sekitar kita gitu yang terkena cipratan dari nah makanya kenapa pakai masker. Nah itu ya, jadi agar kalau kita ternyata tidak kita ketahui kita itu
mempunyai infeksi corona, COVID-19, maka itu walaupun kita tidak bergejala berat atau tidak menunjukkan gejala atau OTG, maka kita akan mencegah dari menularkan pada orang lain. Masa inkubasi itu rata-rata dari pertama virus masuk ya sampai timbul gejala. Itu 5 sampai 6 hari. Selanjutnya, ya, penegakan diagnosis ya, ini biasanya yang banyak menjadi pertanyaan, efektivitasnya seperti apa ya? Ada rapid test, ada RT-PCR, real time PCR, ya swab ya, ada swab. Nah, swab itu ada 2 juga nanti ya. Swab itu ada swab antigen, ada swab PCR ya. Jadi kalau swab antigen sebenarnya masuknya rapid ya. Kemudian ada yang tes rapid antibody. Antibody berarti yang diambil darahnya, diambil dari darah. Nah, kemudian ada lagi TCM ya. Pengobatan tata laksana klinis ya, pencegahannya. Transmisi penularan ya. Nah, ini via droplet ya, sudah kita ketahui bersama. Kontak erat ya. Kontak erat itu gimana? Itu apakah apa namanya, ada di beberapa tulisan itu kontak yang dimaksud kontak erat itu kontak dalam waktu 15 menit. Itu sudah termasuk kontak erat ya, tidak 15 menit tidak menjaga jarak misalnya ya. Nah, untuk masalah menjaga jarak ini disinyalir karena ini penyakit pernafasan ya, di beberapa kawan saya dokter paru gitu, menyampaikan bahwa kita harus hati-hati untuk sekarang karena sudah transmisinya lokal, maka kemungkinan airborne ya atau penularan lewat udara itu sangat besar. Jadi droplet itu bisa terpecah menjadi partikel yang lebih kecil lagi dan dia bisa bertahan melayang-layang di udara selama beberapa jam ya, dan dia bisa jangkauan, daya jangkaunya juga bisa sampai 3 meter gitu. Karena itu ya sangat penting, tetap harus saling menjaga. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu gitu ya. Kemudian patogenesis ya. Patogenesis COVID ini di awal ya, kita ada fase awal infeksi ya, yang mungkin cuman pilek biasa gitu ya. Nanti ada fase berikutnya ketika virus itu sudah masuk ke dalam paru, dan ini yang paling berbahaya. Jika sudah ada sesak ya, sesak nafas atau saturasi oksigen yang menurun gitu ya, nah itu kita harus hati-hati. Nah, gejala klinis kalau di awal itu hampir sama dengan ini flu ya. Jadi ILI ya, influenza like illness. Nah, jadi kalau sekarang kenapa semua kok saya kan cuma flu biasa, biasanya pasien seperti itu ya. Untuk sekarang ini SOP-nya semua pasien flu ya, itu kita curiga COVID sampai terbukti tidak. Nah, tuh, saya kemarin itu juga sempat ya kecolongan ya. Jadi memang tetap harus berhati-hati, dan kita sendiri pun juga tetap harus berhati-hati. Artinya gini, misalkan kita kok tiba-tiba sakit tenggorokan dan sebagainya gitu ya, kita harus bahwa ada orang-orang lain di rumah kita. Nah, itu yang harus kita amankan. Pakai masker, ya kan? Tidurnya jauh-jauh. Ya, kalau ternyata flu biasa, alhamdulillah, tetap juga akan mencegah. Karena flu biasa pun juga termasuk penyakit infeksi. Flu biasa juga nggak enak ya kalau sakit. Nah, kita kan paling penting adalah mencegah biar nggak jadi sakit. Ya, iya kan? Flu kalau sampai kosinus ke ini juga sakit gitu ya, nggak mau lah sakit gitu kan. Nah, oleh karena itu mencegah ini tetap harus kita utamakan, sehingga ketika sudah ada gejala-gejala sakit tenggorokan ya, mungkin agak-agak meriang gitu ya, pilek, demam dan sebagainya ya, nah itu
harus kita curiga ke sana, ya. Terus apakah kalau curiga terus kita jadi stres gitu ya? Enggak gitu loh. Jadi kita itu kan sekarang udah pada fase informasi udah banyak sekali. Jadi udah nggak waktunya stres lagi gitu. Jadi kita ketahui bahwa sebagian besar penyakit ini bisa disembuhkan, ya. Asalkan ditangani dengan benar. Nah, itu biasanya saking takutnya jadi sampai periksa ke dokter pun nggak berani ngomong kalau dia itu sebenarnya merasakan tanda-tanda anosmia misalnya, ya. Nah, sebagian besar tuh hampir 90% ya pasien COVID ini mengalami anosmia. Ya. Anosmia itu apa? Tidak bisa mencium bau, tidak bisa mencium bau. Gitu. Nah, ini fase pulmonari. Nah, ini yang kita takutkan kalau virus itu sudah masuk ke parenkim paru atau lebih dikenal ini ya pneumonia. Nah, kesaksian kawan saya ini ya kenalan ya dokter anestesi gitu ya bahwa beliau kebetulan dinas di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Selama berpuluh-puluh tahun beliau itu memegang ICU, baru kali ini yang namanya pneumonia itu full bed pneumonia semua. Ya. Kemudian penyebab kematian itu juga pneumonia itu paling ibaratnya kalau 10 orang itu paling cuma 1 gitu ya yang penyebabnya pneumonia. Ini 9, 8 gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang COVID ini ada dan benar gitu. Jadi kalau ada orang yang masih ngengkel gitu ya, masih apa namanya nggak percaya, mungkin kalau Nas Widya, ayo kita jadi relawan aja di mana ruang isolasi gitu ya Nas. Diajak aja tuh masuk ke ruang isolasi, ternyata nggak berani juga. Nah itu kemudian selanjutnya fase sistemik inflamasi ya. Nah ini yang paling menakutkan dan biasanya nanti masuk ke fase kritis ya kalau ada badai sitokin. Badai sitokin itu apa? Mungkin pada dengar ya biar kita dapat pengetahuan lah sedikit-sedikit ya sore ini. Badai sitokin itu sebenarnya adalah apa namanya prajurit daya tahan tubuh. Tapi kalau dia itu terlalu berlebihan ya, nah makanya Masya Allah ya tubuh kita itu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang. Ya. Jadi kalau ada musuh segini keluarnya pasukan yang dibutuhkan tuh segini gitu ya. Jadi udah ditakar karena ketika terlalu berlebihan maka dia akan menjadi hiperinflamasi gitu ya. Jadi inflamasi itu apa? Jadi peradangan yang berlebihan. Jadi meradang itu sendiri sebenarnya adalah daya tahan tubuh ya. Sama kayak misalkan demam itu adalah daya tahan tubuh untuk bisa mempertahankan diri dari penyakit virus yang masuk gitu ya. Bisa juga menyebabkan kerusakan organ-organ yang lain ya. Jadi manifestasi dari COVID ini sangat bermacam-macam. Ini saya sudah menyaksikan sendiri ya pasien saya ya. Yang kemarin tidak kita duga. Waktunya 3 menit lagi ya dokter. Ya. Mohon maaf. Baik. Jadi COVID ini dikenal dengan penyakit 1000 wajah. Jadi bisa menyerupai apa saja, bahkan menyerupai penyakit kulit ada gitu. Ya, bisa diare. Beberapa pasien saya itu diawali diare, bahkan susah buang air besar yang kemarin itu. Saya dapat itu tanpa demam tanpa apa-apa ya, tapi ya itu tadi happy hypoxia, dia ternyata saturasi oksigennya turun gitu. Nah kemudian manifestasi klinis ya, nah, ini gunung ya, seperti gunung ya, jadi apa namanya pada umumnya ringan ya atau tanpa gejala ya. Terus ke bawah. Selanjutnya ini cuman keterangan aja ya, bahwa intinya bahwa seperti fenomena gunung es ya. Jadi bawah lagi. Jadi
pasien-pasien asimptomatik ini ya, itu sebenarnya akan sangat banyak diketemui di masyarakat ya. Kalau mau diperiksa, di tracing semua gitu ya. Nah, tapi sekarang ini rupanya ketersediaan swab itu sudah sangat susah ya, sangat sedikit gitu ya. Antrian di puskesmas sudah memanjang ya, mengular ya, makanya biasanya kita akhirnya mengikuti protokol mengikuti panduan revisi 5 itu untuk yang berikutnya sudah tidak perlu diswab lagi ya. Kemudian bawahnya lagi Nat, terus, nah terus ya bawahnya, ya. Nah ya ini aspek fenomen ya, bahwa yang tampak di permukaan itu bawahnya berapa. Kayak kemarin saya mendampingi kasus di pesantren anak saya ya. Jadi saya langsung bertanya, ini ada 40 anak yang positif, kira-kira di bawahnya berapa? Nah, ternyata benar dugaan ya. Jadi langsung saya minta hitung perawatnya 200 dok gitu. Ya, jadi yang kontak erat, yang ini di kamarnya ada berapa gitu. 200. Dan tidak jauh dari itu ternyata. Memang benar gitu. Ya. Nah, selanjutnya definisi operasional ini kalau ibu-ibu sekarang misalkan ya apa sih yang dimaksud ini, pengertian baru ya di pedoman revisi 5 ya. Kasus suspek itu apa? Semua orang yang bergejala saluran nafas akut, nah itu masuk suspek karena sudah transmisi lokal kita ya. Nah, ini nanti kalau probable, nah apa itu? Ya, sudah diperiksa tapi belum keluar hasilnya ya, itu ada. Terus kasus konfirmasi itu apa? Ya kasus yang positif dari yang suspek tadi diperiksa di swab positif misalkan ya, seperti itu. Kontak erat itu apa aja nih? Nih, ini perlu diketahui kontak erat ya. Kontak erat itu adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus terduga, ya, probable atau konfirmasi. Ya. Dengan riwayat kontak yang dimaksud itu apa? Tatap muka, berdekatan, ya, dalam radio 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Makanya kalau tenaga kesehatan berkontak tidak pakai APD lengkap ya dalam radio 1 meter atau kurang ya, lebih dari 15 menit ya, kita bisa mempunyai riwayat kontak erat berarti ya. Sentuhan fisik langsung ya, salaman, berpegangan tangan dan lain-lain. Orang yang berikan perawatan langsung ya terhadap kasus probable atau konfirmasi ya. Kemudian situasi lainnya mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal ya. Nah, ini dilihat ya, misalkan orang serumah dan sebagainya. Nah, selanjutnya langsung ke bawah ya. Ringkasan alur manajemen ini ya. Nanti kesehatan masyarakat ya. Jadi ini sesuai dengan pedoman yang terbaru gitu ya. Jadi kalau pasien kasus konfirmasi itu tanpa gejala atau gejala ringan, maka dia bisa isolasi diri di rumah. Kalau dapat fasilitas tempat isolasi, misalnya kalau di Kabupaten Tangerang ini di Hotel Yasmin gitu, alhamdulillah. Berarti anggap aja liburan gitu ya. Nah, jadi jangan ini gitu ya. Alhamdulillah berarti dikasih Allah istirahat dengan nyaman. Nggak ada yang ganggu ya kan? Satu kamar satu orang. Walaupun ya paling beratnya karena terpisah dari keluarga gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya ini bisa diisolasi di rumah. Nah, ini mungkin ya karena kapasitasnya terbatas. Ya. Gejala sedang, gejala berat baru dirujuk, ya, rujuk ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Artinya apa? Misalkan gini, jangan panik. Kalau misalkan kita influenza like illness, kita di swab karena khawatir ada kontak erat dan sebagainya, terus positif, tapi cuman pilek sedikit gitu, udah bisa isolasi diri di rumah dan tidak perlu yang paling penting adalah penanganannya, bagaimana isolasi mandiri itu.
Nah, gitu. Baik, waktunya sudah habis, Dokter Oh Dika. iya, baik. Kita lanjut Mohon lagi. maaf, nanti kita akan lebih banyak di diskusi saja ya. Nanti mungkin akan banyak pertanyaan, nanti bisa di sana kita bahas lagi tentang klinisnya COVID-19 ya, Dok ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Bu Dwi, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan silap, ya saya akhiri presentasi saya. Dan nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Jazakillah khairan katsiro Dr. Dika Nurmala yang sudah sharing tentang klinis COVID-19 ya. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah bermanfaat sekali buat kita semuanya. Masih ada materi selanjutnya dari Nurse Widya ya, Ibu-Ibu masih bertahan ya semuanya ya. Oke, saya stop share dulu sebentar. Nurse Widya sudah siap? Ya, iya Mbak, siap. Ya, saya mau tayangkan dulu CV-nya. Baik, kita kenalan dulu dengan Nurse Widya ya. Beliau ini nama lengkapnya Widya Astuti, biasa dipanggil Nurse Widya ya. Ya. Ya baik, tempat tanggal lahirnya di Curup 16 September 83. Jenis kelamin atau ya agamanya Islam. Alhamdulillah. Alamatnya kalau ingin boleh berkunjung di sini dikasih alamat lengkapnya. Ya, monggo mampir kalau kecil sibuk. Ya, mampirnya ke Sulianti atau ke rumah nih? piknik ke ini ya, Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso ya. Baik, pekerjaan adalah koordinator ruang isolasi ketat Rumah Sakit Profesor Dr. Sulianti Saroso Jakarta yang saat ini merupakan rumah sakit pusat rujukan COVID-19 ya. Ya, betul. Riwayat pendidikan, pendidikan terakhir saja saya bacakan ya. S2 Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, ini satu alma mater nih dengan saya nih. di S1-nya. Untuk riwayat organisasi, beliau pengurus PPNI, DPK RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Subkomite Kredensial Komite Keperawatan PPNI DPK RSPI Sulianti Saroso ya sampai dengan sekarang. Asesor Klinik Keperawatan Profesor Dr. Sulianti Saroso 2018 sampai sekarang ya. Kemudian tim Pokja akreditasi rumah sakit nih, bagi yang mau mendirikan rumah sakit nanti boleh sharing-sharing dengan Mas Widya juga ya. Riwayat pekerjaannya, beliau adalah staf pengajar Akademi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun 2007 sampai 2010. Perawat Rumah Sakit Penyakit Infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso tahun 2009 sampai sekarang, dan staf pengajar Stikas Wijaya Husada Bogor tahun 2017 sampai sekarang. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk CV Nurse Widya supaya lebih kenal, karena tak kenal maka tak sayang. Untuk selanjutnya karena waktunya sudah berjalan terus, ya Nurse silakan untuk menyampaikan materinya. Ini sendiri ya? Iya. PT-nya ya, baik. Silahkan, waktunya 15 menit dari sekarang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan sore hari ini saya diberi kesempatan untuk bersilaturahmi bersama ibu-ibu semua. Salam kenal, nama saya Widya, saya perawat di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Hari ini diajak sharing nih sama Bu Dwi, sedikit sebenarnya Mbak pengalaman saya di memberikan perawatan pada pasien COVID. Tadi sudah banyak dari Dokter Dika menyampaikan terkait apa itu COVID gitu ya. Semua pasti ibu-ibu juga sudah tahu, sudah banyak sekali di media-media apa itu COVID.
Jadi kita tahu tadi bahwa COVID itu memang menyerang saluran pernapasan. Nah, di RSPI sendiri banyak sekali kasusnya, Bu. Dari bulan Maret sampai sekarang kami sudah lebih dari 600-an pasien yang pernah kami rawat. Pada kasus-kasus berat memang sebagian besar meninggal, tidak terselamatkan, tetapi banyak juga yang sudah sembuh. Dari pengalaman saya merawat pasien, ternyata yang sembuh itu memang yang semangatnya lebih besar. Ya, support keluarga, masyarakat, dan teman-teman yang sangat besar itulah yang membuat pasien-pasien jadi semangat untuk sembuh. Ya, itu sedikit pengalaman dari merawat pasien COVID. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan sama dokter Dika bahwa COVID itu apa. Jadi itu adalah virus yang menyerang saluran pernapasan yang akhirnya akan menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, hingga sesak napas. Bahkan ada yang lebih berat lagi, yaitu akan menyebabkan kematian. Nah, sekarang khasnya itu pasien-pasien yang datang dirawat di kita itu memang demamnya itu udah berapa hari yang lalu, datang-datang itu tinggal sesak sedikit, dan saat yang paling sekarang terlihat adalah kehilangan penciuman dan rasa. Jadi benar-benar tidak bisa merasakan apapun dan tidak bisa mencium apapun. Kadang kami tes dengan minyak kayu putih misalnya, benar-benar tidak bisa membaui minyak kayu putih yang sudah sangat tajam seperti itu. Itu sudah tren sekarang kesini-kesininya seperti itu gejala yang muncul. Terus ada juga mual muntah dan diare, itu juga masuk gejala-gejala yang muncul pada pasien COVID. Terus sumeng-sumeng, ya badannya capek, pegel-pegel, nah itu juga sebagian besar menderita itu. Nah, terus tadi cara penularannya, ada Dokter Dika sudah banyak dijelaskan juga melalui droplet. Terus PPT-nya kok nggak kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan? Nggak kelihatan? Ya, belum di-share kayaknya. Oh gitu, ya. Iya. Oh iya. Oke. Oke, iya sudah. Ya. Silakan lanjutkan. Ya. Tadi sudah dengan gejala-gejala seperti itu yang muncul, tadi sudah saya jelaskan, ini ibu-ibu bisa lihat di layar ya. Nah, lalu penularannya bagaimana? Melalui droplet. Jadi artinya adalah ketika orang yang menderita COVID itu bersin atau batuk, itu 1 meter ke depan, ketika dia tidak pakai masker, itu virus akan ikut menyebar, ikut terbang ke depan. Kalau di depannya itu ada kita yang tidak pakai masker, udah jelas kita akan sangat rentan sekali untuk tertular. Nah, lalu nanti virus itu kemana? Apakah dia terbang-terbang? Berdasarkan penelitian, virus itu nggak terbang-terbang kemana-mana ngikutin itu, tapi dia akan ke bawah, ya karena virusnya berat dan bisa ke bawah, jadi dia tidak terbang-terbang. Atau justru kalau ada tetangga yang sedang menderita COVID, kita ketakutan, terus kita langsung pindah rumah, itu enggak juga. Jadi virusnya tidak akan menembus tembok atau berjalan-jalan ke rumah kita, jadi tidak seperti itu. Terus bisa menularkan melalui barang yang terkena kontak tadi. Artinya misalnya yang batuk atau bersin, terus virusnya jatuh ke meja, terus kita pegang dan kita tidak cuci tangan, terus kita pegang muka, megang daerah hidung, maka itu akan rentan sekali bagi kita tertular. Terus kontak tadi, kontak salaman misalnya, dia bersin, nggak tutup pakai tisu atau masker, terus salaman sama kita nggak cuci tangan, kita pegang muka, area hidung dan mata, maka itu pun akan rentan sekali kita tertular. Lalu melalui udara ini masih banyak penelitian yang sedang dilakukan, apakah akan terbang-terbang, tapi sampai saat ini dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO saja mengatakan bahwa ini penularannya melalui droplet tadi, jadi hanya sekitar 1 meter sampai 3 meter ke depan muncratannya, jadi tidak terbang-terbang mengikuti angin, seperti itu. Nah, lalu siapa saja yang lebih berpotensi atau yang gampang sekali untuk tertular? Dari beberapa referensi ternyata memang lansia yang di atas 50 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui, lalu anak-anak, terus penderita hipertensi, tekanan darah tinggi, yang menderita DM, penyakit jantung, dan ditambah lagi penderita dengan penyakit sistem imun seperti HIV. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ada juga penyakit lupus. Nah, itu lebih rentan untuk mudah tertular COVID.
Terus bagaimana pencegahannya? Oh, sudah jelas sekali di semua media pasti ada, di poster-poster juga pasti sudah ada. Apa saja yang bisa kita lakukan? Sering cuci tangan. Nah, tadi itu kita sudah tahu penularannya seperti apa. Sudah jelas sekali dengan sering cuci tangan, maka kita akan agak sulit untuk tertular. Artinya setiap kita menyentuh segala sesuatu, apalagi kita ke tempat fasilitas umum, itu sering-sering cuci tangan, insya Allah kita akan lebih sehat, tidak gampang tertular. Tadi juga sudah dijelaskan sama Dokter Dika, ternyata memang wudhu ya, wudhu itu adalah kebersihan diri bagi kita. Wudhu itu ternyata memang sangat membantu kita untuk terhindar dari penyakit. Lalu kita belajar dan bekerja serta beribadah sementara di rumah dulu saja, gitu. Tidak berkumpul di tempat umum. Lalu gunakan masker. Selalu pakai masker ketika kita sakit atau berada di tempat umum. Nah, maskernya ini tidak sembarang masker, ibu-ibu. Jadi banyak sekarang masker yang dijual-jual ternyata tipis gitu. Nah, ternyata berdasarkan referensi dari Kementerian Kesehatan bahwa kalau kita gunakan masker itu, kalau memang kita tidak punya masker bedah seperti perawat-perawat di rumah sakit, kita bisa gunakan masker kain biasa, tetapi setidaknya 3 lapis. Atau kalau mau ngeceknya, kita coba ketika pakai masker, kita tiup nih api misalnya. Kalau apinya mati, berarti masker kita itu kurang aman, ya. Itu logikanya adalah ketika kita batuk atau bersin dengan masker itu, kita masih tetap bisa menularkan ke orang lain. Atau ketika ada orang lain batuk ke kita, akan gampang sekali masuk ke masker kain kita yang tipis itu. Jadi harus dipilih tidak hanya sekedar masker kain, tetapi pilih yang memang aman dan tidak bisa mengeluarkan udara dari mulut kita ketika kita bersin atau batuk, ya. Tadi dengan cara meniup api. Lalu maskernya ketika kita sudah selesai jangan disimpan di kantong atau digantung, tapi cuci langsung. Misalnya kita dari pasar pakai masker sampai rumah digantung aja nih atau ditaruh aja sembarangan, itu salah. Jadi harus langsung dicuci. Nanti kalau mau keluar pakai masker yang lainnya, begitu seterusnya. Jadi harus sering diganti, tidak hanya satu masker itu. Lalu ketika kita berada di fasilitas umum, jaga jarak. Ya, udah pasti ini. Kita minimal 1 meter nih jaga jaraknya. Tadi kenapa sih 1 meter tadi? Berhubungan dengan penularan yang droplet tadi. Ketika ada yang batuk atau bersin, kita aman gitu. Lalu segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Misalnya pulang dari pasar atau pulang dari mana yang kita ketika sampai ke rumah jangan langsung memeluk anak atau langsung bertemu keluarga, karena khawatirnya ketika di jalan kita sempat bertemu, jadi bertemu dengan pasien pahit. Lalu sementara ini hindari dulu bepergian ke tempat-tempat wisata atau ke tempat keramaian. Jangan dulu pergi keluar kota atau keluar negeri yang kalau memang tidak urgen gitu. Lalu sementara juga tidak menerima tamu atau tidak berkunjung dulu ke rumah saudara atau tetangga. Jadi banyak kegiatan itu di rumah saja. Tunda dulu mudiknya jika memang tidak terlalu urgen juga tadi, karena khawatirnya ketika kita di bandara, oke, rapid kita negatif ketika berangkat, tapi ketika kita di bandara ketemu orang yang kita nggak tahu, kita lupa cuci tangan, sampai ke kampung salaman sama orang tua kita yang sudah lansia, ya khawatirnya membawa ke rumah, ya, jadi menyebabkan orang di rumah sakit, gitu ya. Lalu terapkan etika batuk, jadi ketika kita batuk atau bersin, gunakan lengan, ya, batuknya gini, gitu. Terus kalau misalnya spontan nih, kadang kita kalau batuk atau bersin spontan menutup begini tanpa tisu dan masker, segera cuci tangan, langsung cuci tangan, gitu ya. Begitu cara etika batuk yang benar agar kita tidak menularkan ke orang lain. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID ini, yaitu konsumsi gizi seimbang, ya. Kami di rumah sakit sudah diwanti-wanti, jangan pada diet dulu. Kadang kan kita diet nggak mau makan nasi gitu. Jangan pada diet dulu karena kita harus tetap sehat. Karena kalau kita tidak makan nasi, nanti biasanya muncul nih mual, muntah, jadinya kondisi kita menurun. Sedangkan kita harus merawat pasien COVID, khawatirnya justru itu membuat kita mudah tertular gitu kan. Terus tidak merokok. Kenapa tidak merokok? Karena
dengan kita merokok, maka infeksi paru akan semakin berat ya. Jadi ketika kita tertular, maka kondisi bisa semakin berat. Suplemen vitamin-vitamin, monggo vitamin-vitaminnya mau vitamin C misalnya, atau ada ramuan-ramuan yang biasa direbus, biasanya itu untuk meningkatkan imun, monggo silakan. Lalu ketika kita punya penyakit penyerta, misalnya hipertensi atau diabetes, nah itu kita harus kendalikan penyakit itu, misalnya tetap rutin minum obatnya gitu ya, tetap rutin minum obat agar kita tetap fit gitu. Lalu istirahat yang cukup, lakukan juga senam ya, senam-senam ringan di rumah walaupun belum bisa berkumpul. Misalnya kan minggu pagi itu banyak aerobik nih di mana ya Sunday morning gitu ya. Jadi sementara tunda dulu, jangan dulu ke sana, kita bisa melakukan aktivitas fisik atau senam ringan di rumah. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan ketika kita atau ada tetangga yang ternyata OTG, orang tanpa gejala, tetapi swab-nya positif ya, bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, ketika sudah merasa ada keluhan tadi yang seperti sudah dijelaskan, ada demam, batuk, nyeri tenggorok, atau kehilangan penciuman, dan kita merasa memiliki kontak erat dengan orang yang positif, kita bisa langsung melakukan pemeriksaan dan langsung mengisolasikan diri kita sendiri ya. Jadi tujuan isolasi ini sebenarnya bukan mengucilkan ya. Kadang ada yang merasa ketika dia isolasi mandiri seperti dibuang, padahal enggak. Jadi isolasi mandiri itu adalah untuk mengurangi agar tidak menularkan kepada orang lain gitu. Nah, dengan isolasi mandiri kita sama juga sudah menyelamatkan orang lain. Nah, apa saja yang bisa dilakukan di rumah gitu ya. Tetap kita melakukan aktivitas di rumah, bukan berarti ketika isolasi mandiri kita tiduran aja ya, nggak berani ngapa-ngapain. Padahal ketika isolasi mandiri kita bisa tetap melakukan kegiatan aktivitas di rumah sehari-hari. Misalnya kan sendiri nih isolasi mandirinya. Nah, di rumah kita bisa keluar dari kamar, kita bisa tetap melakukan aktivitas nyapu, nyuci, ngepel, tetap ya, melakukan hobinya, misalnya baca novel. Jadi tidak sedih terus gitu. Ketika sedih terus, kami sudah melihat beberapa pasien ketika dia menolak terus bahwa saya ini COVID, dia kondisinya semakin menurun karena pikirannya selalu saya nggak bisa sembuh gitu. Cemas aja bawaannya. Itu memang akhirnya terlihat ada perbedaan pasien yang semangat untuk sembuh dan tidak semangat untuk sembuh itu jauh lebih baik kondisinya adalah pasien yang punya semangat ya. Atau didukung sama keluarga, teman-teman melalui WA ya, karena kadang pada pasien yang dirawat di kami memang tidak boleh dikunjungi keluarga karena harus di ruangan isolasi. Nah, selama kita melakukan isolasi mandiri, tetap gunakan masker di dalam rumah itu. Terus jangan keluar rumah, tetap di dalam rumah, terus penggunaan alat makan tuh harus sendiri juga, pisahkan. Misalnya kita di rumah tetap bareng keluarga, tetapi kita isolasi mandiri di satu kamar, ya udah kita nggak usah keluar-keluar nih dari kamar ini, dan pastikan ada kamar mandi di kamar itu. Jadi kita nggak usah keluar-keluar dari kamar, kebutuhan kita biar dipenuhi oleh keluarga. Misalnya ditaruh makanan di depan kamarnya, taruh meja di sana, itu bisa tetap dilakukan gitu ya. Lalu alat makannya pun harus sendiri, terus gunakan kamar mandi terpisah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita harus kamar mandi itu untuk satu pasien, jangan dipakai beramai-ramai oleh keluarga. Lalu tetap bersihkan rumah dengan cairan desinfektan. Nah, tadi seperti saya jelaskan, ketika kita batuk atau bersin, itu cairan semprotan bersin kita itu akan ke bawah, ke lantai. Nah, ngepelnya itu harus benar-benar menggunakan cairan desinfektan. Terus dinding-dinding rumah yang kira-kira sempat disentuh-sentuh atau oleh pasien isolasi mandiri bisa kita bersih-bersihkan juga dengan cairan desinfektan. Seperti kalau kami di rumah sakit, setiap hari cleaning service-nya pasti ngelap nih dinding-dinding kamar, seluruh dinding kamar setiap hari sama detail yang benar gitu. Karena biar nanti tidak menularkan ke misalnya ada petugas kesehatan yang masuk, ya, terus atau akan justru menambah berat penyakitnya lagi, karena ketika kamar misalnya kotor, ternyata di dinding-dinding masih banyak virusnya, dia bisa terus nggak sembuh-sembuh nih, positif terus nih, karena memang di lingkungannya itu tidak bersih gitu ya, virusnya ada di mana-mana. Nah, lalu bagaimana jika tetangga kita terkena COVID, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan panik tadi ya. Karena virus itu tidak akan merangkak dan menembus dinding ke rumah kita gitu, kalau dia tetap di dalam rumah. Jadi jangan panik ya. Karena tadi sudah jelaskan bahwa
penularannya tidak terbang-terbang melalui udara ya. Tapi memang ketika hanya sekitar 1-3 meter saja dan terus mereka virusnya akan ke bawah. Jadi kita jangan panik atau bahkan banyak cerita diusir tetangganya atau kita yang pindah rumah gitu ya karena takut sebelah saya isolasi mandiri. Salah itu sebenarnya ya, karena tidak akan menularkan ketika kita tidak kontak langsung ke pasiennya. Lalu tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya, dan jaga jarak. Terus tidak menyebarkan berita-berita negatif. Bahkan sebaliknya, kita harus bekerja sama dengan RT atau RW setempat untuk memberi dukungan kepada pasien yang isolasi mandiri, dibantu, dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena pasti pasien yang isolasi mandiri ini tidak akan bisa ke warung beli sayur, nggak bisa kerja cari uang, jadi pasti dia akan sangat membutuhkan pertolongan tetangga-tetangganya. Lalu jangan kucilkan keluarganya. Memang ketika ada pasien yang positif di satu rumah, pasti keluarganya akan diperiksa juga nih, di swab juga, pasti itu. Untuk misalnya mereka ternyata sehat, hanya satu pasien ini saja yang positif, kita jangan justru mengucilkan keluarga tersebut gitu ya. Tetap boleh, tapi tetap jaga jarak. Seperti biasa melakukan protokol kesehatan. Nah, bagaimana cara membantu yang aman ya? Seperti di gambar kita bisa naruh bantuan makanan, gantungin, cantelin di pagernya gitu ya, atau tetap melakukan telepon atau WhatsApp, tanyain kondisinya, apalagi kalau dia sendiri isolasi mandiri kan, tanya kondisinya seperti apa. Jika memang pas teman tetangga kita itu butuh bantuan, kita bisa membantu untuk menghubungi petugas medis atau bekerja sama dengan Pak RT, puskesmas dan puskesmas setempat. Nah, terkait stigma, ya ternyata masih ada saja stigma negatif di masyarakat kita. Pada awal-awal pandemi terasa sekali ya, banyak masyarakat yang belum paham dan akhirnya mengucilkan ya, termasuk teman saya sendiri itu diusir dari kos-kosannya. Terus kasus perawat di Karyadi yang kemarin jenazahnya ditolak warga, itu kan sedih ya. Dan saya pun sempat mengalami stigma ini ketika saya ingin pulang kampung. Ditegur sama orang tua saya, jangan pulang dulu, Wit, karena tetangga khawatir kamu pulang bawa virus. Padahal kita tenaga kesehatan itu bekerja sudah menggunakan APD yang lengkap sekali gitu ya. Keluar dari pasien kami mandi, sebelum pulang ke rumah kami mandi, sampai di hotel atau di rumah pun kami mandi lagi gitu ya. Jadi petugas kesehatan itu bukan pembawa virus ya. Jadi sempat agak sakit hati ketika dibegituin karena aduh ya Allah, padahal saya sudah bekerja sebegitunya, ketika mau ketemu orang tua saya digituin, itu saya merasakan sendiri gitu ya. Terus jangankan tenaga kesehatan, pasiennya sendiri pun dikucilkan ketika sudah sehat juga, padahal kalau dia sudah sehat dia tidak akan menularkan lagi, karena jelas ketika sudah keluar dari rumah sakit dia sudah negatif. Ya, pulang ke rumah dia tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi itu kita semua pun tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan dikucilkan pasien yang sudah sembuh atau yang isolasi. 5 menit lagi, mohon maaf Nurse Widya. Oh iya, siap. Sedikit lagi. Nah, petugas kesehatan, dokter, perawat, petugas lab, ya, petugas radiologi yang jelas-jelas kontak dan masuk ke ruangan pasien telah melakukan berbagai protokol kesehatan saat merawat pasien COVID ya. Karena kami melindungi diri semaksimal mungkin dengan APD sesuai standar, terus memiliki pengetahuan, jadi tidak asal ke pasien itu ya. Kami sudah diberikan bekal bagaimana cara agar tidak tertular, lalu sudah mengikuti syarat yang ketat dalam melepaskan pakaian dinas, keluar rumah sakit dan bertemu keluarga. Memang sekarang saya sudah 6 bulan di hotel. Sejak April kami ditempatkan di hotel. Saya pulang weekend, Sabtu Minggu, kadang 2 minggu sekali ya. Tapi sudah dipastikan bahwa kami sehat, baru kami bisa ketemu keluarga. Lalu kita pun tenaga kesehatan memberikan perawatan dengan ikhlas ya, bahkan berjuang nyawa. Tidak sedikit sekali perawat, dokter, petugas kesehatan lain yang meninggal akibat COVID ya. Jadi jangan sampai kita yang sudah bertaruh nyawa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, justru ketika meninggalnya jenazahnya ditolak, itu sedih sekali rasanya. Mudah-mudahan stigma negatif terkait tenaga kesehatan atau pasien COVID ini bisa sudah tidak ada lah di Indonesia ya, kita malah harus saling bantu, saling dukung gitu. Nah, bagaimana cara kita menghapus stigma, apa yang bisa kita lakukan ya? Ibu-ibu yang sudah banyak mendapatkan informasi bisa menyebarkan ke tetangga, ke teman-teman lainnya.
informasi yang benar. Oh, ini loh faktanya, seperti ini loh ternyata COVID itu ya. Lalu bisa dipasang poster-poster di lingkungan kita yang tadi seperti tadi, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu gitu ya. Lalu bantu masyarakat untuk menghindari hoax atau informasi-informasi yang salah. Terkadang banyak sekali berita-berita yang disebar di WhatsApp begini gitu ya. Nah, itu perlu dipahami lebih dalam, tidak langsung di-share gitu. Lalu bantu hilangkan stigma pada kelompok orang yang dipersepsikan sebagai pembawa virus, contoh tadi tenaga kesehatan ya, itu di stigmanya jelas pembawa virus kemana-mana gitu. Lalu bantu agar setiap keluarga dapat memiliki sarana dan mau mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Lalu bantu warga informasikan apa yang harus dilakukan ketika mengalami gejala. Dan kita harus hafal warga di sekitar kita yang memiliki resiko tinggi seperti tadi lansia, yang punya penyakit-penyakit penyerta, ya itu lebih diperhatikan karena memang mereka lebih rentan menderita tertular COVID. Baik, sekian. Nanti mungkin banyak kita bisa sharing atau bersama Dr. Dika juga kita bisa ngobrol-ngobrol santai, mungkin banyak pertanyaan atau masukan dari ibu-ibu semua. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Nurse Widya yang sudah menyampaikan ilmunya ya terkait COVID-19 yang insya Allah manfaatnya luar biasa untuk kita semuanya. Jadi kayaknya mungkin tadi ada sempat beberapa yang waktu saya ada pertanyaan-pertanyaan kayaknya sudah terjawab semuanya oleh Nurse Widya nih ya. Kayak tadi misalnya gimana ya Bu, kalau misalnya ada tetangga saya yang kena COVID, terus bisa nggak menularkan dan sebagainya, kayaknya tadi sebagian sudah terjawab ya. Tapi tidak apa kalau misalnya ingin peserta sekalian ingin bertanya langsung ya kepada Dr. Dika. Dr. Dika, mana ya tadi ya? Dr. Dika. Ya, masih on, alhamdulillah. Tolong jangan di-mute, Dok. Dibuka aja speakernya. Ya, kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Silahkan raise hand ya. Raise hand. Atau kayaknya sudah ada juga yang bertanya di chat room ya. Nanti saya akan bacakan. Kita masih ada waktu sampai pukul 17.30. Sekarang pukul berapa ya? 17.01. 17.01 ya, masih ada waktu ya. Tapi nanti masih ada penutup dan doa juga ya. Kayaknya ini sampai maghrib ini kayaknya nih. Oke, baik. Ada yang mau bertanya yang sudah raise hand? Kayaknya belum ada. Yang di chat room saja saya bacakan ya. Pertanyaan untuk Nurse Widya ya. Kalau isolasi dari Ibu Zasyuni, kalau isolasi mandirinya tetap satu atap bersama keluarga, prosedurnya bagaimana? Seperti itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Triwahyuni, Bu Widya, bagaimana jika OTG isolasi di rumah tetapi tidak ada kamar mandi di dalamnya? Solusinya bagaimana? Nah, tadi disebutkan bahwa kalau bisa kamar mandinya terpisah ya. Nah, kebetulan ada beberapa di komplek perumahan kami yang memang tipenya imut-imut gitu, kamar mandinya cuma satu. Nah, itu bagaimana? Silahkan dijawab. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya isolasi mandiri tadi sudah sedikit saya jelaskan bahwa memang harus dipisah. Usahakan satu kamar sendiri dan ada kamar mandi di dalamnya. Lalu tidak keluar-keluar dulu di rumah selama isolasi. Oh, jadi ini kadang udah keluar ikutan nonton TV mau ke dapur ambil minum dingin dan segala macam, itu tetap harus dibatasi, tetap di dalam kamar itu. Terus bagaimana jika tidak ada? Nah, itu kita bekerja sama dengan RT RW setempat, lalu ke puskesmas di wilayah tersebut. Biasanya akan dirujuk ke seperti di Tangerang mungkin banyak hotel-hotel ya Dr. Dika yang sudah disediakan untuk isolasi mandiri. Nah, itu bisa, atau kalau di Jakarta bisa dirujuk ke Wisma Atlet gitu. Jadi memang untuk isolasi mandiri memang harus seperti itu,
tidak bisa kita tetap bareng gitu ya. Jadi kita harus memisahkan dulu sampai jelas sudah isolasi mandiri 10 sampai 14 hari atau selanjutnya mau diperiksa swab lagi mengikuti prosedur yang ada di puskesmas setempat gitu. Tapi yang pasti adalah yaitu tadi harus terpisah. Itu tidak bisa kalau tetap bergabung dengan anggota keluarga lain. Segitu. Bu Dwi, Ini ya. pertanyaannya hampir mirip ya. Gimana yang bertanya ini Mbak Bu Yuni dan Bu Tri? Kira-kira ada yang masih mau ditanyakan lagi tidak kira-kira untuk Sudah, alhamdulillah sudah jelas. Oh, sudah jelas. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya masih di chat room. Yang mau bertanya langsung juga boleh ya, silahkan raise hand ya. Oke, baik. Ini pertanyaan untuk Bu Dr. Dika ya. Dari Ibu Mur Yuniarsih. Benarkah dengan kalimat bahwa semua akan COVID pada waktunya? Wow, semua akan COVID pada waktunya. Serem juga nih ya. Adakah pencegahan khusus untuk yang punya penyakit jantung? Karena kan tadi banyak disebutkan yang punya komorbid risikonya lebih tinggi gitu ya. Misalnya qadarullah terinfeksi, berapa persen untuk bisa sembuh dengan pasien dengan penyakit penyerta itu? Silakan Dokter Dika untuk dijawab. Baik, yang pertama tadi, suara saya kedengeran ya? Kedengeran, Dok? Ya, kedengeran jelas. Ya, jadi memang untuk pasien dengan komorbid ya itu ada resiko. Artinya kalau ada resiko itu belum tentu. Ya. Artinya juga tergantung kondisi kestabilan dari orang tersebut. Jadi misalkan seperti ini pernah kejadian ya ada kawan saya merawat ya pasien DM dengan COVID. Apakah semuanya akan memburuk? Juga tidak selalu ya. Karena memang misalkan nih, nah contohnya tadi yang disinggung Mbak Widya misalnya ya, pasien dengan DM dengan COVID, yang satu bahagia, yang satu bersyukur gitu ya, punya semangat optimis gitu ya, optimis untuk sembuh gitu ya. Nah yang satu udah ini banget istilahnya ya down gitu ya. Ada soalnya memang ini sangat-sangat berpengaruh. Kawan-kawan saya yang dokter-dokter anestesi yang pegang ICU rata-rata menyampaikan laporan bahwa pasien-pasien dengan kondisi psikologis yang down, ya artinya sudah tidak punya rasa optimisme atau berkurang rasa optimismenya itu sangat berpengaruh terhadap tingkat keseriusan atau critical value-nya dari COVID itu sendiri. Ya. Jadi resikonya untuk menjadi berat itu akan lebih meningkat. Nah, artinya seperti itu. Jadi kalau misalnya punya komorbid, misalnya dia didukung dengan hal-hal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya, insya Allah ya tidak akan menjadi berat. Ya, terutama lagi adalah kalau bisa ya jangan sampai kena gitu dengan pencegahan yang maksimal tadi. Nah, adapun kalimat semua akan COVID pada waktunya. Nah itu saya nggak tahu dari mana itu sumbernya. Ya mungkin penganut herd immunity kali ya. Mungkin seperti itu. Tapi tidak tidak bisa kita katakan seperti itu juga ya karena kan memang prinsipnya kalau kita berkaca kita ya berpatokan pada bagaimana pencegahan dalam Islam ya. Itu sudah ada di riwayat-riwayat salafus saleh terdahulu ya bagaimana mereka sangat menghindari ya wabah ya dan kalau sudah ada di daerah wabah dia tidak boleh keluar ya. Nah, itu artinya tidak ada ya istilah itu ya. Saya baru dengar ini juga gitu akan COVID pada waktunya. Ya, tidak ada terminologi medisnya juga tidak ada gitu. Ya. Baik, intinya kita semuanya harus ikhtiar ya dok ya, harus mencegah ya. Jadi jangan kalau semua COVID pada waktunya berarti kita nggak usah mencegah aja karena nanti kan tetap aja kena gitu ya. Jadi akhirnya semangat untuk melakukan pencegahannya jadi menurun ya di masyarakat ya. Jadi insya Allah kita semuanya ikhtiar semaksimal mungkin gitu ya dok ya. Terus itu Bu Dwi, ya. jadi gini,
tingkat infeksi itu juga tergantung virulensi, ya, kekuatan dari virus itu. Kemudian juga kuantitas banyaknya virus, ya. Kalau misalkan makanya kenapa tenaga kesehatan itu rentan misalnya, karena apa? Istilahnya itu virus di sekitarnya itu banyak gitu ya. Tapi kalau tidak ada yang mampir, misalnya kayak disampaikan Mbak Widya dengan APD lengkap dan itu, ya insya Allah tidak akan menjadi ini. Nah, tapi kalau misalkan kita orang biasa, bukan tenaga medis, orang-orang di sekitar kita nggak pakai masker semua, yang mungkin kebetulan qadarullah itu ini positif, ya kalau ada 3 orang positif semua mengelilingi kita, udah pasti kemungkinan untuk kena. Jumlah virus yang masuk itu juga mempengaruhi akan terjadinya penyakit dan akan berat ringannya penyakit juga. Jadi kalau misalkan ada yang masuk virus itu terus kemudian bisa segera dinetralisir dengan kan virus itu kalau misalnya kena desinfeksi ya, itu kan akan pecah misalnya. Kan? Makanya ada yang kumur-kumur air garam. Bahkan kalau penelitian tuh ada juga kumur dengan betadin, ya obat kumur itu, ya misalkan ada yang itu juga akan mengurangi tingkat keparahan dari sakitnya. Mungkin virusnya masih banyak berreplikasi atau membelah diri di tenggorokan kan awalnya. Tadi fasenya tadi kan seperti itu. Jadi sebelum sampai paru dia ada di saluran nafas atas. Gitu. Iya. Gitu ya. Baik, ya. Terima kasih dokter. Bagaimana Mbak Muryuni? Tadi yang bertanya Mbak Muryuni ya? Sudah jelas? Insya Allah sudah jelas, Nur. Insya Allah sudah jelas. Alhamdulillah. Ini kayaknya kuliah lagi ya semuanya ya. Baik, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan ya, Nurse Widya, Dr. Dika. Tapi saya pengen mengundang dulu nih sahabat kita, saudara kita yang sekarang sedang diisolasi di Hotel Yasmin. Jadi nanti bisa sharing sebentar ya untuk mengisi waktu, bisa sharing sebentar melakukan testimoni. Bagaimana perasaannya dan juga harapannya untuk masyarakat ya, karena kan tadi stigmanya memang banyak ya di masyarakat, stigma negatif tentang COVID itu sendiri ya, terutama mengenai pasien COVID. Mbak Eni mana ya, Mbak Eni ya? Lagi liburan nih di Hotel Yasmin nih, Mbak Eni. Halo? Mbak Eni? Ya, iya Mbak. Mana ya? Ayo videonya di-on-kan. Alhamdulillah. Nih ya Mbak Eni ya. Gimana di sana di Hotel Yasmin? Enak kan? Ini Kuati. Ya, harus semangat ya di sana ya. Insya Allah sudah fasilitasnya sudah bagus, nutrisinya sudah disupport dengan baik. Insya Allah segera sehat, nanti bisa berkumpul dengan keluarga kembali ya. Silakan Mbak Eni, ada waktu 5 menit untuk memberikan testimoninya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurse Dwi atas kesempatannya. Aduh, mendadak bingung mau ngomong apa jadinya. Yang dirasakan apa sekarang? Suasana hatinya barangkali ya, jalannya yang masih dirasakan apa? Kalau secara fisik sih alhamdulillah jauh lebih baik ya dari sebelum datang ke sini lah pastinya. Karena kan sebelumnya kalau saya sendiri juga bingung ya terpapar dari mana, dapatnya dari mana, tapi ya semuanya kembali lagi semua sudah qadarullah, takdirnya Allah mungkin bahwasanya saya harus melewati fase ini bersama keluarga. Karena kemarin kalau ditanya gejala juga bingung, mungkin Dokter Dika yang paham dari awal nanganin saya ya. Kalau nggak di fase Dokter Dika mungkin juga alam saya nggak akan tahu mungkin kalau saya sudah terpapar COVID ya, karena sempat seminggu lebih ya dok ya saya sakit, demam. Tapi kan kalau dari hasil lab itu saya tipes gitu, jadi sempat bed rest di rumah, demam, terus saya ngerasain sesak, batuk yang nggak pernah saya rasakan seumur hidup saya. Jadi kalau sudah
batuk, itu sesaknya, sakitnya luar biasa, kayak sudah tidak ada udara yang bisa masuk ke rongga dada saya sudah tidak, kayak udah nggak ada udara sama sekali gitu, benar-benar sakit sampai saya nangis setiap kali batuk itu karena saking sakitnya gitu. Walau alam mungkin itu fase-fase inkubasi virus itu kali ya, tapi saya tidak menyadari itu gitu, padahal dari dokter Dika sendiri sudah ayo ke rumah sakit gitu, ke rumah sakit. Saking saya parnonya dengan COVID gitu, takut ke yang namanya ke rumah sakit gitu. Kayaknya takutnya itu diisolasinya, waduh kalau COVID nanti saya diisolasi nih gitu ya. Kayaknya memang kebanyakan seperti itu ya. Harapannya untuk masyarakat gimana nih Mbak Eni? Ya harapan saya sih ya terutama ya bahwasannya ketika kita mendengar saudara, keluarga, tetangga gitu, ketika mendengar dia positif, hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah support. Karena penting banget kalau buat saya pribadi. Duh, kita turut berduka nih, turut sedih Mbak Eni. Udah nggak boleh sedih lagi. Sedihnya udah kemarin-kemarin ya kayaknya ya. Sekarang udah tinggal meningkatkan semangatnya biar cepat sehat ya. Ya intinya butuh support luar biasa dari semua, dari keluarga, sahabat, teman, dan alhamdulillah saya dapetin itu semua gitu. Jadi lebih merasa bahwasannya ini sudah takdir yang memang harus diterima dengan ikhlas, dengan sabar, dan mungkin Allah sedang ingin melihat saya mendekat, lebih dekat dengannya gitu, dengan punya waktu benar-benar cuma berdua. Saya diberikan ujian ini, mudah-mudahan mohon doanya di semua anak-anak di rumah, dan suami juga sedang menunggu swab yang antri ya, kalau dari puskesmas, kalau kata tadi Nurse Widya, antriannya mungkin udah panjang kata dokter Dika gitu, dan sedang menunggu gitu. Doakan mudah-mudahan hasilnya negatif gitu. Saya juga bisa segera pulang sehat, berkumpul sama keluarga di rumah. Itu aja. Amin. Baik. Terima kasih ya Mbak Eni. Syafakilah Mbak Tohurun, insya Allah. Insya Allah nanti cepat sehat lagi, berkumpul dengan keluarga. Ibu-ibu mohon doanya ya untuk Mbak Eni supaya cepat sehat kembali ya, dan bisa berkumpul lagi dengan kita semuanya ya. Ini luar biasa juga karena nggak banyak juga pasien COVID yang mau menunjukkan gitu identitasnya. Ini Mbak Eni ini luar biasa ya. Tidak malu, tidak merasa bahwa sakitnya adalah aib, itu sudah nilai yang luar biasa, yang insya Allah nanti akan membantu proses penyembuhan Mbak Eni lebih cepat lagi ya. Oke, baik Mbak Eni, istirahat ya, banyak pikiran, semangat. Semangat gitu ya. Dapat semangat langsung dari Dokter Dika sama Nurse Widya. Oh ya, jangan sampai ketemu dengan Nurse Widya di rumah sakit. Ketemunya di Zoom aja ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini udah banyak banget yang masuk pertanyaan di room chat ini. Waduh, ini kayaknya nggak selesai nih ya. Terus mau tanya boleh, Nars? Iya ini. Oh iya, yang itu dulu boleh. Bu Kiki silahkan. Bu Kiki silahkan. Iya, makasih. Terima kasih banyak waktunya, Nars. Saya yang ingin ditanyakan, jadi untuk pasien yang sudah pernah positif COVID gitu, Dok dan Nurse Widya, kira-kira potensi untuk kena COVID itu ada nggak ya? Dan potensinya lebih besar atau bagaimana itu? Terima kasih. Ya baik, jadi kalau yang sudah kena COVID, ada nggak kemungkinan untuk tertular kembali begitu ya? Tapi suaranya nggak putus-putus. Silakan Dokter Dika menjawab lebih dulu. Dari laporan beberapa kawan dokter spesialis paru ya, jadi ada kemungkinan untuk bisa kena lagi. Walaupun itu mungkin range-nya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar. Tapi ada laporan yang menyampaikan seperti itu. Tapi memang gini,
virus ini RNA itu virus yang tidak stabil ya. Jadi dia ada kemungkinan untuk bermutasi ya, walaupun mutasinya itu bukan mutasi yang apa namanya sangat-sangat jauh dari sifat aslinya, itu enggak. Tapi ada, jadi mungkin dia bisa lebih kuat dari sebelumnya dan sebagainya. Jadi memang makanya ketika dalam proses pembuatan vaksin itu sangat-sangat sulit untuk mengisolasi dan membuat vaksinnya itu, karena sifatnya itu berubah-ubah itu tadi. Ya. Itu RNA, sifat dari virus RNA. Yang saya ketahui dari kawan-kawan penyakit paru seperti itu. Jadi, tapi itu tadi kita kembali. Jadi artinya gini, jangan sampai juga ada pengertian, oh saya kan udah pernah kena terus merasa kebal. Soalnya kan kalau di beberapa penyakit tertentu ada yang kekebalannya itu menjadi bagus gitu ya. Artinya kan misalnya tapi kalau penyakit virus itu rata-rata masih bisa menginfeksi lagi. Tapi ada ya beberapa yang terus jadi punya kekebalan selama beberapa waktu gitu ya terhadap virus tersebut gitu. Nah, untuk ini karena virusnya termasuk virus baru, itu masih terus kita pelajari. Jadi seberapa besar itu yang saya ketahui belum ada jurnalnya yang seberapa besar akan reinfeksi gitu ya. Tapi beberapa literatur yang itu memang tidak terlalu besar ya laporannya itu. Jadi ada kemungkinan tapi tidak tidak terlalu besar gitu. Artinya bukan terus sama sekali kebal gitu ya. Mungkin itu. Jadi harus tetap memenuhi protokol kesehatan walaupun sudah pernah kena. Baik, Dr. Dika, terima kasih. Mungkin Resmidia mau menambahkan, soalnya ini pertanyaannya untuk Bu Dokter dan Nurse nih. Oh iya, silakan. Baik. Betul sekali yang seperti sudah disampaikan sama Dr. Dika. Kami pengalaman sendiri ada 3 pasien yang kembali lagi ke ruangan, padahal udah pulang 1 bulan yang lalu, datang lagi ke RSPI dengan swab-nya positif lagi. Jadi betul, tidak ada yang kebal ya dokter ya, jadi tetap ikuti protokol kesehatan itu, kita harus tetap menjaga diri, bukan berarti setelah sudah terpapar COVID kita jadi kebal, itu tidak. Kejadian kami punya 3 pasien yang balik lagi ke RSPI karena swab-nya positif lagi. Begitu, Bu Dwi. Baik, jadi memang karena COVID ini merupakan penyakit yang baru ya, jadi masih on proses semuanya penelitiannya. Jadi kita semuanya lebih baik adalah berhati-hati ya. Misalnya yang sudah terkena ya tetap harus menjaga jarak dan sebagainya. Nanti waktu pulang pun juga nggak bisa langsung terus berkumpul-kumpul lagi ya. Kita masih tetap harus menjaga jarak ya, dokter dan nurse. Baik, Bu Kiki ini juga suaminya kemarin kena COVID juga ya. Kiki yang tadi yang bertanya ya, mau memberikan testimoni sekalian, ya silahkan. Soalnya kemarin sempat agak cemas juga ya, agak cemas kayak merasa dikucilkan dan sebagainya. Sekarang gimana perasaannya nih? Sudah lebih baik tentunya ya, Kiki. Silahkan Bu. Ya, sharing pengalaman boleh. Iya, pada awalnya memang stigma masyarakat itu sangat benar-benar bisa mempengaruhi saya banget gitu, apalagi ketika ada seseorang yang bilang nanti kalau uji swab seperti ini sakitnya gitu. Tapi ternyata setelah dijalani sendiri, bahkan baby saya yang baru usia 2 tahun ke bawah ikut di swab, dia minta lagi ketika saya harus di swab gitu. Kenapa? Kata dia geli-geli katanya gitu. Kenapa? Karena mungkin ada masuk kapas gitu ke dalam hidungnya. Nah, jadi memang stigma masyarakat di luaran itu sangat berpengaruh besar terhadap motivasi diri kita sendiri gitu. Ketika kita mau fighting, lalu di lingkungan kondisi luarnya tidak mendukung, ya pasti kita ikut down gitu. Tapi ketika kita mau terus berusaha dan lingkungan kita mendukung, insya Allah bisa. Makanya saya sangat-sangat berterima kasih sekali kepada keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang benar-benar supportnya itu lahir batin. Sehingga saya yang termasuk orang awam ini jadi nggak ketakutan sendiri. Awalnya saya sangat cemas gitu ketika
suami saya seperti itu kondisinya, dan saya punya bayi gitu ya. Lalu kondisi di masyarakat juga takut ngelihat kita, bahkan sampai ada yang balik badan ketika lihat kita dari puskesmas setelah pulang swab gitu ya. Makanya itu juga termasuk perang batin. Tapi alhamdulillah karena di sini saya punya keluarga besar yang baik-baik sekali yang bisa mensupport lahir dan batin. Jadi alhamdulillah bisa dilalui dengan baik ya. Baik, ya. Suaranya putus-putus nih. Baik Bu Kiki, terima kasih ya sudah bertanya dan memberikan testimoni ya. Tentu kita punya harapan yang besar untuk ibu-ibu dan bunda-bunda yang sudah bergabung di webinar ini bisa memberikan informasi yang benar dan baik ya kepada masyarakat sekitar, tetangga, saudara ya, bahwa jangan sampai nanti kalau ada saudaranya atau tetangganya yang kena COVID, kita masih mempunyai stigma yang negatif terhadap mereka. Justru yang mereka butuhkan adalah support ya, karena support itu nanti akan membantu terhadap proses penyembuhan. Oke, kita lihat di chat room lagi nih, Dr. Dika dan Nurse Widya, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab. Ada 11 nih, waduh gimana nih, ini sampai besok ini kayaknya nih. Oke, kita mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama, kita lewatin aja ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Eni ya. Izin bertanya untuk Bu Dokter atau Nurse Widya, jika hasil rapid reaktif, apakah wajib dilanjutkan dengan swab? Jika ada riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19, silahkan dijawab. Sebentar, saya bacakan selanjutnya biar enak nih. Kemudian ada lagi, apakah pasien COVID jika sudah negatif dan pulang ke rumah harus isolasi mandiri dulu atau aman untuk keluarga? Mungkin apakah dilanjutkan setelah dari pulang rumah sakit atau isolasi, tetap dilanjutkan isolasi sendiri seperti apa? Mungkin untuk pertanyaan yang tadi yang pertama tentang rapid reaktif, Dr. Jika yang menjawab. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, jika sudah pulang ya, sudah negatif swab-nya, apakah masih terus dilanjutkan di rumah? Silakan Dr. Dika dulu untuk menjawab. Baik, saya jawab yang pertama aja ya, nanti yang kedua biar Mbak Widya kali ya. Nah, untuk rapid reaktif, jadi ini ya, untuk pemeriksaan itu sebenarnya di awal ketika seorang itu mulai terinfeksi sampai kira-kira 10 harian itu yang paling maksimal adalah RT-PCR, swab PCR, swab antigen ya. Nah, itu akan pasti akan positif ya ketika keberadaan kuman ya, keberadaan virus itu masih ada, karena kan yang diswab kan tenggorokan ya, tenggorokan dan masih ada di saluran nafas atas. Nah, kemudian ketika pada prosesnya di dalam tubuh itu ketika kemasukan virus, maka nanti udah otomatis akan membentuk reaksi antibodi. Jadi tubuh mulai membentuk reaksi antibodi ketika pada pekan berikutnya ya. Misalkan hari ke-8 itu udah mulai makin tinggi ya. Sehingga sebenarnya kita itu kebalik gitu ya. Kalau yang saya sepengertian saya ya, harusnya swab dulu baru PCR baru rapid gitu. Kalau di sini kan karena yang murah itu rapid, jadi rapid rapid antibody dulu ya, yang harganya dibatasi sekarang 150.000 ya, padahal mungkin kalau yang swasta nggak bisa juga segitu ya. Kemudian baru kalau reaktif baru di swab gitu. Nah, makanya sebenarnya rapid antibody ini sebenarnya lebih dipakai untuk epidemiologi ya, bukan untuk penegakan diagnosa. Diagnosa itu adalah dengan swab PCR. Ya. Kalau swab antigen gimana? Swab antigen bisa, tapi ini bukan gold standar banget gitu ya. Kalau ibaratnya kalau PCR itu 95% ya spesifitasnya. Kalau antigen itu dia menangkap, jadi misalkan gini, virus yang gambarnya saya perlihatkan tadi ya, itu menempel di dinding tenggorokan kita. Nah, dia itu kaki-kakinya ada yang ketinggalan gitu ya.
Di situ, nah itu antigen, menjadi antigen atau protein dari virus itu yang tertinggal di situ. Itu ketika di swab antigen, nah itu bisa reaktif. Ya, kalau ada, itu artinya dia lebih tentunya lebih spesifitasnya itu lebih tinggi daripada kalau rapid antibody. Kalau antibody itu lewat darah, ya. Jadi darah itu sudah membentuk kekebalan belum terhadap virus ini. Sementara ketika baru masuk itu pasti belum akan membentuk. Nah, ketika sudah mulai membentuk, nah kemungkinan untuk dia itu terinfeksi, apakah masih aktif ataukah masih sudah tidak aktif, itu ada. Jadi misalkan nih, ketika karena memang istilahnya itu pemakaiannya sudah terlanjur begitu ya di Indonesia. Gitu. Jadi di rapid kalau reaktif baru di swab. Padahal kalau rapid negatif belum tentu swabnya itu juga negatif. Ya. Jadi misalkan gini, ada pasien kontak erat keluarganya swab COVID positif ya. Terus dia di rapidnya negatif. Itu tetap harus di swab. Ya, kalau mau tracing. Tracing itu adalah menemukan penderita. Ya, fungsinya apa? Untuk mencegah penularan. Orang kan kalau misalkan swabnya negatif terus biasanya ya udah merasa bebas itu. Tapi sebenarnya kalau kondisi wabah itu semua harus bertanggung jawab gitu. Mau dia swabnya positif, mau dia swabnya negatif, tetap harus pakai protokol itu kesehatan. Nah, ini masalahnya tuh masyarakat itu kan kita edukasinya itu yang agak berat kan seperti itu. Nah, tapi seperti itu. Jadi secara protokolernya seperti itu. Jadi kalau reaktif, kemudian dia apalagi ada kontak erat, udah pasti dia sangat dianjurkan dan diwajibkan untuk swab PCR. Ya. Kalau swab antigen itu sebenarnya sayang gitu. Bisa jadi udah nggak ada jejak proteinnya gitu. Nah, jadi udah di swab, sama-sama di swab, mending PCR sekalian gitu. Tapi memang mungkin biayanya separuhnya ya kalau swab antigen itu. Swab antigen mungkin sekitar 500 ribuan. Kalau PCR kan sekarang sudah di angka 900-an ya. 900 ribu. Ya, Sekitar 900 ribu. Ya, Permenkes yang terbaru. Kalau mau VIP sehari jadi itu lain lagi harganya. Mbak Eni ya, udah merasakan. Ya, baik. Ya. Semua aja ada VIP ya. Ya VIP, Dok. Baik, dokter, terima kasih ya sudah terjawab insya Allah tadi ya. Jadi sebaiknya dilanjutkan dengan swab ya jika rapid reaktif ya. Kalaupun rapid non reaktif, kalau masih ada kontak erat dengan yang positif, tetap dilanjutkan dengan swab gitu ya dok ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tadi Natsmedia silahkan dijawab. Oke, baik, terima kasih Bu Dwi. Jadi kalau kami di Sulianti Saroso misalnya nih, pasien kapan sih dikatakan boleh pulang? Ketika sudah negatif 1 kali, sudah tidak ada lagi gejala-gejala klinis dan parunya membaik. Nah, itu sudah dibolehkan pulang atau rawat jalan. Nah, untuk masalah isolasinya, kami tetap mengedukasi pasien untuk tetap isolasi mandiri 7 hari. Nanti setelah 7 hari itu ada jadwal kontrol lagi ke Policovid. Kami punya Policovid dan di situ nanti akan di swab lagi. Ketika swabnya negatif, ternyata ketika kontrol berarti dia sudah dinyatakan sehat dan sudah bisa bersama-sama keluarga lagi, tetapi tetap tadi dengan ikuti protokol kesehatan. Nah, kalau misalnya ternyata ketika dia kontrol seminggu setelah pulang itu swabnya positif lagi nih, tidak menutup kemungkinan ya ibu-ibu ketika pulang negatif, terus nanti pas kontrol kok positif lagi, bisa saja itu. Nah, itu nanti akan kita edukasi lagi untuk tetap isolasi mandiri jadi 14 hari gitu. Jadi begitu prosedur yang ada di RSPI. Nanti setelah 14 hari, kalau mengikuti protap yang ada di puskesmas, kalau sudah tidak ada gejala, setelah dia isolasi mandiri 14 hari, sudah dinyatakan sehat. Begitu ya Dokter Dika ya? Kalau tidak salah protap di puskesmas gitu. Jadi kalau sudah tidak ada gejala, dia cukup isolasi mandiri 10-14 hari, dia sudah dinyatakan sehat. Gitu. Ya, baik, Nes. Terima kasih. Karena waktunya sudah habis juga nih, ada satu lagi deh pertanyaan. Sebenarnya ini masih banyak banget nih pertanyaannya ya. Tapi coba nanti saya akan catat
pertanyaan-pertanyaannya nanti insya Allah saya simpen kok nomor WA-nya semuanya ya, nanti insya Allah akan di-share ya melalui WA atau melalui apa ya nanti ya dia email dan sebagainya ya. Ini satu lagi, ini pertanyaan dari Ibu Tini Habizana untuk Dr. Dika ya. Benarkah untuk pasien COVID yang sudah sembuh fungsi paru-parunya sudah berkurang atau tidak kembali seperti sebelum dia terkena COVID? Jika iya, bagaimana jika tertularnya berulang-ulang sementara virus-virus ini selalu berkembang setiap zaman? Silakan dijawab, Dok. Ini ya pertanyaannya agak sulit. Karena gini, virus ini memang tergolong baru, jadi belum banyak literatur yang bisa dipakai ya untuk, karena kan butuh waktu ya untuk menyelidiki dan sebagainya gitu. Jadi memang kalau untuk pneumonia sendiri ya, pneumonia itu karena COVID atau karena kuman, karena bakteri atau ini ya, kalau di rumah sakit itu kan sebenarnya banyak kuman-kuman yang lebih mengerikan ya daripada COVID ini ya. Karena virulensinya aja itu COVID jadi lebih mengerikan dari yang lain gitu ya. Kan seperti itu. Nah, semua penyakit pneumonia atau radang paru-paru itu biasanya memang akan bisa ya saya sampaikan akan bisa meninggalkan bekas. Jadi sama lah kayak misalkan gambarannya gini, kulit ya. Kulit itu kalau misalkan kena koreng lah taruhlah ya, itu kan ada bekasnya gitu ya. Tapi apa bisa pulih? Bisa, ya bisa. Tapi mungkin butuh waktu. Nah, terus juga pulihnya seperti apa? Jadi mungkin kalau bekas luka pada orang tua mungkin bekasnya susah karena kolagennya juga udah nggak sebanyak orang muda gitu. Kalau pada pasien-pasien yang secara gizinya bagus ya, usia masih muda, itu penyembuhannya jauh pasti lebih baik gitu. Jadi bisa sembuh total gitu. Kalau beberapa kali saya mengikuti webinar itu seperti itu. Jadi memang ada jadi dia sudah negatif tapi masih ada sisa misalkan kayak masih pengen batuk-batuk kayak gitu, nggak apa-apa karena memang semua penyakit paru itu menyebabkan paru itu butuh waktu ya untuk mengembalikan seperti proses semula. Tapi apakah nanti rusak terus? Memang ada yang menyebutkan seperti itu kok. Ini jadi fibrositasnya jadi lebih tinggi ya ketika di rongsen ulang misalnya setelah 6 bulan kena COVID gitu, masih ada gitu, masih ada bekas-bekasnya seperti itu. Nah itu juga sangat mungkin ya, karena kan memang penyembuhan dari organ ataupun sel-sel tubuh kita itu sendiri kan tergantung juga kita pola makannya bagaimana gitu kan. Cukup tidak bahan yang dibutuhkan oleh tubuh itu untuk menyembuhkan dirinya gitu ya, misalkan kolagennya, histiositnya gimana gitu. Itu memang banyak multifaktornya. Artinya misalkan sel-sel sebagian besar sel-sel tubuh kita itu kan zat membangunnya itu adalah protein. Jadi misalkan dia setelah sembuh gitu ya, kurang kebutuhan proteinnya kurang terpenuhi ya pastinya akan lambat untuk menyembuhkan diri. Gitu. Sama kayak orang habis operasi kayak gitu. Jadi memang butuh waktu ya. Itu sepengetahuan saya sih seperti itu. Terus kalau tadi virusnya terus berkembang juga jangan terlalu takut seperti itu karena gini, mutasi memang ada laporan-laporan termasuk yang di Indonesia itu ada ditemukan virus dengan virulensi yang lebih ganas gitu ya, lebih tinggi gitu ya. Akan tetapi sifat-sifat umum atau sifat dasarnya belum ada yang diketahui sangat berbeda. Jadi misalkan nih kalau manusia gitu ya, ini adalah saya gitu ya Budita, terus tiba-tiba berubah jadi siapa? Tamara gitu. Enggak gitu. Jadi masih akan sama gitu, mirip-mirip. Itu tetap pakai kerudung, tetap pakai ini. Tapi mungkin
lebih galak gitu bisa gitu ya. Gitu. Gambarannya. Baik ya, jadi mutasinya jadi bidadari surga aja ya dok ya. Ya baik, baik karena waktunya sudah habis ya, sudah lewat malah ya. Kita kan jadwalnya sampai jam 17.30, ternyata lewat ya. Tadi kita juga agak molor karena mungkin karena waktu-waktu yang agak kredit ya, ibu-ibu sholat asar dan sebagainya. Jadi kita tadi baru mulai jam 4 ya. Jadi memang agak ini waktunya. Terima kasih banyak Dr. Dika Reswidia yang sudah berbagi ilmu tentang COVID-19 dan segala permasalahannya yang ada di klinis maupun di masyarakat. Mudah-mudahan barokah ya. Mudah-mudahan ya ilmunya makin bermanfaat ya, insya Allah. Ketika ilmu dibagi kan pasti manfaatnya lebih luar biasa ya. Dan juga kepada peserta webinar semuanya, ditunggu insya Allah nanti to be continue untuk ada webinar selanjutnya, jadi nggak usah sedih jika pertanyaannya belum bisa dijawab ya, nanti akan dilanjutkan melalui WA group ya di komunitas Ibu Sehat dan Bahagia serta di BSCC. Nanti silahkan nanti konsultasi lebih lanjut di sana. Oke, baik, saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Dr. Dika Reswidia juga. Barangkali ada yang salah kata dan sebagainya. Untuk bunda-bunda dan ibu-ibu juga, saya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan sehat semuanya dan kita bisa ketemu kembali ya di suasana virtual atau offline. Insya Allah mudah-mudahan pandemi segera bisa berlalu. Kita berdoa semuanya ya. Baik, saya kembalikan kepada MC ya. Kak Fia, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Fia. Kak Fia. MC-nya? Kemana nih MC-nya? Ya Bun. Ya oke. Saya kembalikan waktunya ya Kak ya. Silakan Kak. Ditutup Kak. Terima kasih Bunda. Terima kasih kepada Dr. Dika Nurmala, kepada Nurse Widya Astuti untuk pemaparannya. Insya Allah informasinya sharingnya sangat bermanfaat untuk semua yang join sore hari ini. Sekali lagi, kami juga mengucapkan terima kasih untuk support-nya kepada komunitas Ibu Sehat Bahagia, Rumah Keluarga Indonesia, BSCC, Klinik Mentari Medistra, dan ZNZ Skin and Wound Care. Terima kasih semuanya. Juga kepada ibu-ibu, semua bunda yang sudah join sore hari ini. Terima kasih bunda-bunda. Dan sekarang saatnya kita menutup karena sudah sore, sudah lewat dari jadwal kita ya, waktu kita. Mari kita tutup Zoominar kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan doa Robito untuk yang hafal. Boleh bersama-sama ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan istighfar, Bunda semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' bi khairi hisab. Allahumma inna hadha idbar laili wa idbar nahari wa aswatu du'atik faghfirli. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawafikillahumma rabitataha wa adimbutlaha wahdiha subulaha
واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda semuanya. Semangat juga untuk Mbak Eni, semangat sehat. Semoga lekas sehat ya Mbak Eni. Ya, makasih Mbak Fia. Ya, syafakillah. Tahurun insya Allah. Untuk siapa tadi ya? Bu Kiki ya. Dan keluarganya semangat juga. Insya Allah. Dan semua yang ada di sini semangat sehat semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Dr. Dika Nurmala, kepada Nurse Widya Astuti dan Nurse Dwi. Terima kasih sudah mau sharing sore hari ini. Sudah bisa kita tutup, Bunda Dwi? Ya, silakan ditutup, Kak. Oh, baik. Saya tutup webinar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu Ibu-ibu. Ya, oke, makasih. Boleh dibuka mute-nya, boleh dibuka sebelum live, dibuka dulu. Kita mau videonya, kita foto bersama dulu ya. Sudah banyak yang live. Sudah banyak yang live karena udah kesorean, kemagriban. Kita boleh, sisa-sisanya kita foto bersama, boleh dibuka ininya. Silakan Bunda, dibuka dulu videonya. Oke. Sebentar ya, foto dulu. Oke, boleh ditunjukkan senyumnya yang paling manis? Ya, senyumnya. 1, 2, yang belum buka? 3. Oke, sebentar slide selanjutnya. Masih ada 1 slide lagi. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Sehat-sehat semuanya. Amin. Insya Allah nanti ada di YouTube ya, Insya Allah ya. Ini kita record, nanti kita akan tayangkan di YouTube. Mas Widya dan Dr. Dika nanti boleh kita share ya PPT-nya ya. Terima kasih Bu Dwi. Saya bisa dibaca-baca lagi, Insya Allah ya. Silahkan yang mau live boleh, yang nggak mau live juga nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas Mbak Widya. Saya live ya. Di Posyandu renovasi. Langsung dia udah naik, udah turun kemarin.